Baik, apapun yang saya katakan tidak mempresentasikan diri saya, tapi hanya untuk kepentingan perdebatan saja. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri lihat dunia saat ini itu ada. Dunia saat ini itu adalah dunia yang progresif, artinya dunia itu berkembang dengan sangat cepat, yang akhirnya membuat orang itu mau nggak mau harus bisa beradaptasi. Artinya orang itu mau nggak mau harus bisa untuk bertahan buat dirinya sendiri, agar dia bisa bersaing dengan individu lain dengan adanya resiliensi ini tadi. Tapi hal ini juga menimbulkan masalah. Kamu harus, yaitu satu, kamu harus bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi yang kedua, kamu bisa jadi dianggap sebagai orang yang individu yang gagal saat kamu tuh belum bisa mengimplementasi resiliensi ini, karena di status quo masyarakat itu mengglorifikasikan hal ini. Tapi sebelumnya, apa itu resiliensi juri? Resiliensi merujuk pada kemampuan individu untuk bertahan dalam kesulitan, beradaptasi terhadap situasi yang merugikan, dan bangkit kembali dari kondisi yang sulit. Resiliensi seringkali dipromosikan dalam pendidikan, dunia kerja, dan kebijakan publik sebagai sifat pribadi yang diinginkan, berkaitan dengan kesuksesan dan kekuatan emosional. Artinya, orang-orang akan lebih bisa bertahan, mereka akan berpikir positif agar ia tetap bisa bangkit dalam kondisi yang sulit sekalipun. Tapi sebelumnya, apa yang kita tekankan adalah kami tidak akan menghapuskan resiliensi ini dalam status quo. Artinya apa? Jika memang mereka tetap ingin dipegang sebagai kemampuan dirinya, itu nggak apa-apa. Kami tidak melarang hal itu, tapi kami hanya menyesalinya ketika resiliensi ini diglorifikasikan. Artinya orang-orang memandang ini sebagai bentuk kemampuan yang sangat disanjung, yang harus dimiliki, dan sangat dilebih-lebihkan. Tapi apa beban pemberitaan kami sebagai tim proposisi adalah satu, mengapa menyesali glorifikasi resiliensi ini dapat dijustifikasi, tapi yang kedua, mengapa menyesali glorifikasi resiliensi ini berimplikasi baik dibandingkan implikasi buruk pada status quo. Pendirian kami sangatlah gampang. Satu, saya setuju dengan adanya dunia yang mempunyai resiliensi, tapi yang kedua, kami tidak setuju apabila resiliensi ini diglorifikasikan. Tujuan kami adalah memberikan kenyamanan untuk individu. Apabila resiliensi itu belum bisa dimiliki oleh individu tersebut, setidaknya ia tetap bisa diterima di masyarakat karena resiliensi ini tidak diglorifikasikan. Tapi argumen pertama saya, bagaimana yang terjadi di status quo? Juri lihat bagaimana dunia saat ini sudah berprogresif, mereka itu sangat berkembang dengan sangat cepat, dan individu itu harus dituntut untuk bisa bertahan dan beradaptasi agar kamu itu tuh nggak ketinggalan dengan individu lain. Misalnya, lihat bagaimana dunia saat itu juga punya parameter untuk kamu itu bisa bertahan. Satu, di mana orang itu dinilai atas kerja kerasnya. Artinya, semakin kamu bisa bekerja keras, semakin kamu bisa untuk dipercaya karena kamu itu udah dipandang seberusaha itu, dan ketika kamu gagal, kamu itu tuh udah bisa untuk dipaksa untuk bisa bertahan misalnya. Tapi selanjutnya, ketika kamu itu gagal, kamu itu juga akan dipaksa untuk bertahan. Artinya, kamu itu nggak ada waktu untuk kamu memproses kegagalan kamu, bagaimana kamu itu harus bertindak, ataupun sekedar kamu merenungi, memikirkan situasi kegagalan kamu yang sedang terjadi. Karena glorifikasi resiliensi di status quo menuntut kamu untuk mampu bertahan dalam segala situasi, sekalipun sekali itu situasi itu ada situasi yang sulit. Sehingga apa? Kamu nggak ada waktu untuk bisa mengevaluasi apa yang salah dalam diri kamu ketika kamu gagal. Misalnya dalam sekolah, kamu diberikan pemahaman untuk bisa mengerti pelajaran di sekolah dan kamu bisa memperoleh nilai yang bagus. Itu tuntutan pendidikan, bukan? Ya, memang kami sebagai siswa itu kamu udah tahu tuntutan ini sejak awal, dan makanya kamu itu tuh perlu untuk punya resiliensi dalam diri kamu. Tapi juri, orang itu juga bisa gagal. Ketika ia gagal untuk mendapatkan nilai yang bagus misalnya, meskipun dia udah berusaha itu, belajar semaksimal itu, pada akhirnya kamu sudah menerapkan resiliensi dalam hidup, bukan? Karena kamu udah berusaha untuk bertahan dalam tuntutan pendidikan itu. Tapi ketika hal ini menjadi diglorifikasikan resiliensinya, akan ada tuntutan saat kamu itu gagal, padahal kamu tuh udah berusaha sebelumnya semaksimal itu. Misalnya apa? Aku udah usaha semalaman belajar, tapi nilai aku masih rendah, tapi aku nggak ada waktu untuk mengevaluasi dulu, karena besok aku udah ada tuntutan lain. Dan orang-orang juga pasti udah bisa berusaha itu, karena ya glorifikasi resiliensi itu hadir di status quo. Sehingga orang-orang akan merasa tertekan dan pada akhirnya bisa menjadi karena orang-orang yang belum bisa memiliki resiliensi dalam hidupnya. Tapi kenapa orang-orang itu bisa ada yang nggak punya resiliensi padahal dunia itu udah sekompetitif itu? Mereka belum pernah ada situasi yang sulit sebelumnya. Mereka belum ngerasa bagaimana aku bisa bertahan, aku bisa beradaptasi dari situasi yang sulit. Mereka belum punya resiliensi ini. Ketika di masyarakat hal ini diglorifikasikan, artinya orang dengan kemampuan resiliensi akan begitu seeksis itu karena mereka bisa adaptif. Jadi orang-orang akan lebih memiliki tendensi untuk ngasih kesempatan mereka dalam hal pekerjaan misalnya. Pada akhirnya kamu yang masih berproses untuk memahami situasi yang sulit
yang sebelumnya kamu belum pernah hadapi. Misalnya kamu bisa aja dikesampingkan ketika masyarakat mengglorifikasikan hal ini. Artinya ketika kamu belum punya resiliensi, kamu belum bisa mendapatkan kepercayaan sama, bukan? Tapi B, pada akhirnya ini akan bisa menjadi racun saat kamu yang masih di tahap belajar tapi masyarakat udah mengglorifikasikan ini. Kamu dipaksa untuk bisa memiliki resiliensi karena masyarakat mengglorifikasikan hal ini, bukan karena proses ada yang di dalam diri kamu untuk mempunyai resiliensi ini sendiri. Namun jika oposisi akan berkata, glorifikasi ini penting untuk memacu mereka yang belum punya resiliensi untuk bisa bertahan di dunia udah seprogresif itu. Tapi juri, kita tentu tidak ingin hal ini datang dari pihak luar. Artinya konsensus ini datang dari orang lain, bukan dari diri kamu sendiri. Tapi yang harus kamu dibuktikan oleh oposisi adalah mengapa saat glorifikasi ini hadir kesempatan bagi orang-orang yang tetap yang memilih untuk tetap berada di konsensus positifnya, memiliki resiliensi, bukan karena masyarakat yang mengglorifikasinya. Tapi argumen kedua saya, kenapa secara prinsip ini layak untuk dijustifikasi? Kita lihat orang-orang di dunia saat ini itu harusnya bisa memaksimalkan kebahagiaan mereka, di mana hal-hal ini harusnya datang dalam diri kamu, bukan karena masyarakat yang mengglorifikasikannya. Kami rasa pada akhirnya hak kamu untuk memproses kesulitan yang terjadi dalam diri kamu itu valid selama memang kamu tidak mengganggu orang lain. Artinya saat kamu butuh untuk memilih untuk tidak mempunyai resiliensi dalam hidup kamu, tapi memilih untuk memvalidasi emosi kamu dulu dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa karena kamu juga nggak ngerugiin orang lain. Tapi yang kedua, orang-orang kalaupun memiliki resiliensi dalam hidupnya pun tidak masalah juga, karena balik lagi juri, kemampuan individu untuk memproses masalah itu berbeda. Kalau mereka memilih untuk bertahan, ya nggak apa-apa karena itu pilihan mereka. Tapi saya rasa dengan mengglorifikasikan ini akan lebih buruk untuk status quo, karena individu itu dipaksa untuk memiliki resiliensinya karena hal ini diglorifikasikan, bukan karena hak kebebasan mereka itu valid dan mereka itu bisa dengan bebas memaksimalkan kebahagiaan mereka jika memang mereka mau, bukan jika memang resiliensi ini bukan yang mereka butuhkan, ya itu nggak masalah karena mereka bebas untuk memaksimalkan kebahagiaan mereka. Sehingga secara utilitas ini akan berdampak baik pada individu itu sendiri. Tapi secara libertarian ini juga kamu bisa dengan bebas untuk memproses apa yang terjadi dalam diri kamu, karena masyarakat itu tidak mengglorifikasikan resiliensi ini, sehingga kalaupun resiliensi itu ada di dalam diri kamu, itu adalah murni dari dalam diri kamu, bukan karena masyarakat mengglorifikasikannya. Sehingga hak kebebasan kamu dan juga untuk proses di mana kamu memaksimalkan kebahagiaan kamu itu juga hadir, sehingga bangga untuk mendukung masih.